Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas C9. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang mekanisme proses laktasi. Laktasi mempunyai dua pengertian. Yang pertama adalah pembentukan air susu, dan pengertian kedua adalah periode setelah kelahiran di mana pada waktu itu air susu terbentuk. Menurut Depkes RI tahun 1997. Sedangkan menurut Bobak tahun 2000, laktasi dikatakan sebagai suatu proses dari upaya yang disebut breastfeeding atau menyusui sebagai hasil dari kegiatan sejumlah hormon-hormon, refleks-refleks, instinktif, dan perilaku pembelajaran ibu dan bayi. Konsep laktasi yaitu laktasi berada di bawah pengaruh hormon-hormon, yaitu hormon pituitari, prolaktin, dan oksitosin. Hal ini dipengaruhi oleh proses penghisapan bayi dan emosi dari ibu. Prolaktin akan merangsang sel-sel epitel di alveoli untuk membuat ASI, sedangkan oksitosin menyebabkan kontraksi mioepitel, sehingga ASI bisa mengalir ke duktus atau disebut dengan letdown reflex. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, laktasi berada di bawah pengaruh kontrol sejumlah glandula endokrin, terutama hormon pituitari, prolaktin, dan oksitosin. Peningkatan dan pemeliharaan laktasi pada manusia dibedakan paling tidak dengan 3 faktor. Yang pertama adalah struktur anatomi dari glandula mammae dan perkembangan alveoli, serta duktus dan nipple atau puting susu. Yang kedua, permulaan dan pemeliharaan ekskresi air susu. Dan yang ketiga adalah pancaran pengeluaran air susu atau dorongan air susu dari alveoli ke puting susu. Di sini dijelaskan tentang anatomi dari payudara. Payudara atau mammae adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit atau di atas otot dada. Fungsinya untuk memproduksi susu atau untuk menutrisi bayi. Manusia biasanya mempunyai sepasang kelenjar payudara, berat pada waktu normal sekitar 200 gram. Ketika hamil meningkat menjadi 600 gram dan saat menyusui bisa sampai 800 gram. Ada 3 bagian utama dari payudara, yaitu korpus atau badan, yaitu bagian yang membesar. Yang kedua ada areola, yaitu bagian kehitam-hitaman yang biasanya ada di tengah. Yang terakhir adalah papila atau puting, bagian yang menonjol di puncak payudara. Mekanisme laktasi sendiri dipengaruhi oleh 3 refleks maternal. Yang utama yaitu prolaktin, ereksi nipple, dan refleks letdown. Prolaktin sendiri merupakan hormon kunci untuk menginisiasi dan mempertahankan sekresi ASI. Adanya reseptor jika dirangsang dengan isapan bayi akan menimbulkan impuls, lalu dikirim ke nervus vagus, lalu ke hipotalamus. Nah, hipotalamus akan merangsang pituitari anterior untuk mengeluarkan hormon prolaktin, lalu menyebabkan produksi ASI. Ereksi nipple. Stimulus pada puting susu yang disebabkan oleh isapan mulut bayi menimbulkan ereksi nipple. Stimulus membuat puting susu menjadi lebih menonjol. Hal ini akan membantu dorongan air susu keluar melalui sinus lactiferus ke arah lubang puting susu.
Refleks letdown yaitu berupa pancaran air susu dari alveoli, dan aliran air susu ini terjadi sebagai hasil pancaran air susu. Hal ini terjadi karena isapan dari mulut bayi merangsang hipotalamus, lalu meningkatkan pengeluaran oksitosin. Kontraksi dari seperti otot ini menyebabkan air susu terdorong, lalu keluar dan masuk ke dalam sinus-sinus lactiferus sehingga bayi bisa mudah untuk menyusu. Refleks letdown adalah tanda keberhasilan pemberian ASI, ditandai dengan perasaan sensasi yang menimbulkan perasaan adanya tarikan atau memeras dari dalam. Faktor-faktor yang meningkatkan refleks letdown adalah: pertama, jika ibu melihat bayi, mendengarkan suara bayi, mencium bayi, atau memikirkan untuk menyusui bayi. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat refleks letdown yaitu ibunya stres, dalam keadaan bingung, pikiran kacau, takut, cemas, atau keadaan emosi dan psikologis ibu mempengaruhi sikap ibu dalam menyusui. Terima kasih. Semoga penjelasan kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.